Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Arumdiarti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tematik di kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Berpetualang. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, dengan menunjukkan gambar simbol Garuda Pancasila dan gambar simbol lambang Pancasila, peserta didik dapat menjelaskan simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan dengan benar. Yang kedua, setelah menjelaskan penjelasan guru tentang sila-sila yang ada pada Pancasila, peserta didik dapat menerapkan sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. Dengan menggunakan gambar dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan contoh-contoh perbuatan yang sesuai dengan arti gambar pada lambang Pancasila, yaitu sila kelima. Yang keempat, dengan menggunakan permainan ular tangga, peserta didik dapat mendemonstrasikan perbuatan yang sesuai dengan arti gambar pada lambang negara. Manfaat pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme siswa. Yang kedua, sebagai pedoman hidup siswa. Yang ketiga, meningkatkan sikap cinta tanah air. Pertanyaan pematik. Yang pertama, apa gambar yang ada pada LCD di atas? Yang kedua, apa bunyi dari sila yang ada pada gambar di atas? Nah, gambar pertama apa sih? Gambar pertama adalah lambang Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila itu berwarna keemasan dengan kepala menghadap ke sebelah kanan. Nah, di kakinya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ada di dadanya itu namanya perisai. Nah, di perisai tersebut terdapat namanya Pancasila. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu merupakan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berwarna merah untuk latar belakang dan memiliki lambang berupa kepala banteng. Burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Perisainya membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar dari negara kita. Bagian-bagian burung Garuda. Nah, burung Garuda itu memiliki berbagai macam bagian. Nah, yang pertama itu helai bulu sayap kanan dan kiri burung Garuda itu sebanyak 17. Nah, 17 itu melambangkan tanggal dari kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dari helai bulu pada leher itu sekitar jumlahnya 45. Nah, itu tuh melambangkan tentang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan bulu pangkal ekornya yang ada di burung Garuda itu sebanyak 19. Nah, itu tuh maksudnya tahun dari kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau sedangkan pada bulu ekor itu terdapat jumlahnya itu 8 helai bulu pada ekor. Nah, itu melambangkan tentang bulan kemerdekaan Indonesia. Angka-angka yang menunjukkan tanggalnya itu kan hari kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945. Nah, bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Nah, di dadanya burung Garuda Pancasila itu disebut tentang perisai. Nah, di perisainya itu disebut dengan Pancasila. Nah, untuk Pancasila sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Nah, untuk sila kedua
itu rantai, dan sila ketiga itu pohon beringin, dan sila keempat itu adalah kepala banteng, dan sila terakhir yaitu sila kelima itu lambangnya padi dan kapas. Bunyi dari simbol Pancasila yaitu untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk sila ketiga persatuan Indonesia. Yang untuk sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, untuk sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, arti simbol Pancasila. Nah, untuk sila pertama itu tadi kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya itu disimbolkan dengan latar belakangnya hitam, ada bintang. Nah, simbol tersebut melambangkan cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Soalnya tadi itu bintangnya berwarna emas, kuning keemasan. Nah, bintang dengan 5 sudut melambangkan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk yang ketiga, warna hitam menggambarkan Tuhan adalah sumber dari segala yang ada di Indonesia. Nah, untuk sila kedua itu lambangnya itu rantai dengan latar belakangnya berwarna merah. Nah, di rantainya itu bentuknya itu ada lingkaran dan persegi. Nah, maknanya rantai dengan bentuk bulat melambangkan wanita, sementara rantai dengan bentuk persegi melambangkan laki-laki yang bekerja sama untuk Indonesia. Nah, bentuk rantai yang tidak putus melambangkan ikatan antara sesama manusia yang tidak akan pernah terputus dan saling membantu satu sama lain. Nah, itu yang terakhir, warna dasar merah melambangkan sikap keberanian dan kekuatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang arti simbol Pancasila sila ketiga. Nah, sila ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin dengan latar berwarna putih. Pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang kokoh, tinggi, dan memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Akar pohon beringin melambangkan keanekaragaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia. Untuk sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng dengan latar belakang berwarna merah. Kepala banteng melambangkan bangsa Indonesia yang suka bekerja sama, selalu bersama dalam kehidupan, dan menjunjung tinggi gotong royong serta saling membantu. Bangsa Indonesia menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Warna dasar merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang selalu mementingkan musyawarah dan mufakat. Arti simbol Pancasila sila kelima. Gambarnya pada sila kelima itu dilambangkan padi dan kapas. Padi melambangkan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Kedua lambang ini bermakna kebutuhan pokok bangsa Indonesia untuk melangsungkan hidup. Lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional. Selain itu, padi dan kapas juga bermakna bahwa tidak ada kesenjangan sosial pada rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung butir-butir yang pertama mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh pengalaman sila kelima di sekolah yaitu yang pertama, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, tidak membedakan teman. Yang ketiga,
bersikap adil terhadap semua warga sekolah. Yang keempat, mempererat pertemanan di sekolah. Contoh pengamalan sila kelima di rumah. Yang pertama, saling menghargai sesama keluarga. Yang kedua, gotong royong menjalankan pekerjaan rumah. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tidak egois. Contoh pengamalan sila kelima di masyarakat. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, menolong setiap orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan kelompok. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu ayo kita membuat kelompok. Nah, setelah kita membuat kelompok, mari kita bermain ular tangga. Nah, tapi sebelum kita bermain ular tangga, saya akan menjelaskan tentang aturan permainan ular tangga. Nah, aturan permainan ular tangga yang pertama, permainan ular tangga ini berlangsung selama 15 menit. Setiap kelompok memutuskan siapa anggota yang akan mewakili bermain ular tangga. Tiap siswa yang ada pada tiap kelompok bergantian melempar dadu. Jika dadu yang jatuh menunjukkan mata dadu satu, maka maskot kelompok harus dijalankan satu kotak pada papan permainan ular tangga tersebut dan seterusnya. Jika sudah dijalankan, kotak yang berisi pertanyaan dijawab oleh siswa. Jika siswa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, maka kelompok tersebut mendapatkan poin. Permainan berlanjut hingga ke anggota-anggota kelompok-kelompok berikutnya secara bergantian. Jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka kelompok mereka mendapatkan poin berupa bintang. Kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak berarti kelompok mereka menang. Nah, kegiatan selanjutnya, ayo kita mengerjakan LKPD. Nah, setelah melakukan semua kegiatan pada pembelajaran pada kali ini, sudah bermain, sudah belajar. Nah, selanjutnya mari kita mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekian dari pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini diberikan manfaat di kehidupan yang sudah dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.